Halo Sobat Voicema, selamat datang di POV, Podcast OSIS Voicema. Saya Raditya Putra Wijaya dan saya di sini akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Untuk episode pertama ini kita kedatangan orang yang lumayan famous ya di SMK Negeri 5 Malang ini, Pak Riki. Mungkin Pak Riki bisa memperkenalkan diri dahulu mungkin ya. Oke, terima kasih Radit. Ya, perkenalkan, nama saya Riki Setiaprayoga juga. Saya guru di SMK Negeri 5 Malang. Teman-teman sudah tahu semuanya mungkin ya. Kebetulan sekali saya dapat tugas tambahan untuk menjadi pembina OSIS dan juga beberapa organisasi lain mungkin. Sebetulnya bukan secara sahih demikian. Katakanlah putra-putri Voicema yang sedang Radit dalami sekarang sebagai seorang finalis nomor 2 ya? Nomor 3 Pak. Oh, nomor 3? Iya, nomor 3. Oke, selamat ya. Iya, sama-sama. Nah, dari beberapa teman-teman PPV juga seringkali meminta saran atau rekomendasi dari saya, sehingga kadang-kadang ya jadi pembina juga, jadi pembina alam semesta lah, Voicema. Sama saya juga mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan muatan lokal, tapi lebih spesifik ke bahasa Indonesia. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Saya dengar-dengar nih Bapak dari sudut pandang OSIS-OSIS ini, saya melihat bahwa Bapak itu sangat berkontribusi full kepada mereka, terutama untuk kinerja mereka dan lain-lain, termasuk acara yang kita dalami saat ini. Mungkin saya boleh tahu nggak Bapak, apa sih POV itu dan mungkin tujuannya yang menurut Bapak saja? Kontribusi ya? Ya, kontribusi. Saya pengen mencatat satu kata itu, bahwa kontribusi seolah-olah dominan dari saya. Sebetulnya tidak juga. Semua hal yang dilakukan dari teman-teman OSIS mulai dari 1 tahun ke belakang, ya karena saya masih hampir 1 tahun ini, itu hasil dari diskusi kami dan juga banyak pihak. Nah, kami cuma tinggal melaksanakan ketika ada di lapangan saja. Nah, kalau dari siswa, banyak masukan-masukan masuk dari teman-teman OSIS. Kalau dari guru dan juga stakeholder yang lainnya masuk dari saya. Ketika itu bertemu, nah disitulah wacana yang kita buat terjadi. Salah satunya adalah event yang sekarang kita jalankan ya, POV. Podcast OSIS Voicema. Saya suka sekali dengan nama tersebut, Podcast OSIS Voicema. Kenapa demikian? Dalam penempatan kata yang lain, POV itu juga bisa diartikan sebagai point of view atau sudut pandang. Kami, saya dan teman-teman OSIS itu berharap banget untuk bahwa dalam event ini kita bisa melihat berbagai macam sudut pandang yang berbeda, dan juga siapa tahu bahkan itu menentang sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai hal yang lumrah atau common sense gitu. Inilah sebabnya di dalam POV kami merencanakan banyak beberapa narasumber dengan harapan bisa memberikan wawasan yang lebih menyenangkan, asik, khususnya juga lebih dekat dengan teman-teman dari Voicema ataupun alumni, seperti demikian. Jadi yang saya tangkap dari tadi yang Bapak jelaskan, lumayan juga ya kontribusi untuk Bapak sendiri, dan juga acara ini sangat penting buat anak Voicema pastinya, karena saya melihat kayak banyak jurusan itu pastinya memiliki aspirasinya mereka masing-masing kan Bapak. Mungkin saya juga bisa menyarankan untuk di kedepannya itu narasumber bisa datang dari mungkin perwakilan dari jurusan TKJ, DKV dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk mungkin motivasi Bapak, kenapa bisa sampai kepikiran membangun POV ini? Tadi sarannya sangat masuk akal banget sih dari Radit, bahwa dari setiap jurusan, dari setiap kelompok ya bisa kita bilang seperti itu, dapat tempatnya sendiri untuk menjadi narasumber. Itu sangat masuk akal karena kita bakal bisa melihat bagaimana sudut pandang mereka terhadap suatu hal. Kalau di titik ini saya nih misalnya, saya ingin menyampaikan sudut pandang saya tentang POV, maka teman-teman akan tahu seperti apa POV itu dari saya. Nanti kita akan mencoba untuk membungkus suatu isu, permasalahan atau tema-tema yang lain. Itu masuk akal sekali.
Kemudian untuk motivasi sendiri ketika saya diskusi dengan divisi 6 teknologi informasi dan komunikasi, semoga benar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ingin memberikan sudut pandang yang segar, berwawasan, dan juga mendidik, tapi sekaligus ringan bagi teman-teman yang ada di sekitar atau warga Voisma. Saya juga pengen teman-teman alumni Voisma itu bisa merasakan pertemuan ulang, istilah kerennya itu redisposal, pertemuan ulang pada sesuatu yang mereka anggap dulu itu sangat penting. Katakanlah di lain kesempatan ada seorang guru nih yang diundang, kemudian kebetulan guru itu menjadi seorang guru favorit dari beberapa siswa atau beberapa alumni. Ada banyak kenangan yang tiba-tiba meletus itu di dalam kepala, dan saya yakin mereka akan, wah, guru sekarang sudah kayak gini, jadi kangen sama sekolahan, jadi kangen sama guru. Itu juga menjadi salah satu motifnya untuk membawa kenangan pada para alumni. Ya, dari tadi Bapak sudah menjelaskan tentang tujuan, lalu motivasi juga. Mungkin saya ingin tahu Bapak, ke depannya event POV ini bakal bagaimana Bapak? Kayak mungkinkah kita akan stay di sini atau kita mau stay di mana kayak gitu Bapak? Atau mungkin spoiler, ke depannya acara ini bagaimana? Ya. Harapan ya berarti ya? Ya, harapan. Tentunya untuk event-event seperti ini saya pengen berharap betul itu bisa sustainable, berkelanjutan, dan tidak seperti kembang api yang meletus kemudian indah sesaat kemudian gelap. Kadang seringkali dari kami ataupun banyak lah yang saya lihat ya di luar sana pun juga demikian, mengadakan suatu event, setelah itu seolah-olah event ini bakalan berjalan terus-menerus, tapi ternyata 1, 2, 3 kali kemudian usai. Yang saya harapkan ini bisa terus konsisten, karena dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini, media, terutama media baru, itu menjadi hal yang sangat masif perkembangannya untuk menyebarkan hal, ya. Kita tahu sendiri betapa internet itu sering habis hanya gara-gara YouTube, TikTok, Instagram. Kenapa kok tidak kita masuk ke dalam web-web atau laman-laman tersebut untuk menyajikan sesuatu yang apik, yang positif, dan itulah yang saya harapkan bisa berkelanjutan, enggak sekali tempo kemudian usai. Selain itu, untuk pertanyaan yang terakhir ya, atau spoiler, saya bisa dibilang di titik persimpangan ya. Kalau saya belok ke kiri saya ada di dalam keraguan, kalau belok ke kanan saya ada di tikungan optimisme gitu. Nah, saya berdiri di tengah-tengahnya. Ketika saya melihat bahwa teman-teman dari OSIS merencanakan narasumbernya siapa saja, itu saya sangat optimis. Tapi ketika saya malam kemudian sendirian mau tidur, itu seringkali datang waktu-waktu ketika kita overthinking kan ya. Ya, benar sekali. Itu kadang saya berpikir, iso nggak ya teman-teman dari OSIS dan dari saya juga bisa bertahan sedemikian lama. Ini kan bukan perjalanan yang singkat, tapi ini kita seperti mengayuh sepeda untuk perjalanan yang sangat jauh gitu. Bisa nggak kita terus mengayuh supaya bisa menjadi sampai di garis tujuan, entah kapan selesainya gitu. Ketika saya duduk di sini dan saya menyaksikan bagaimana persiapan teman-teman dari divisi 6, kemudian Radit juga perwakilan dari putra-putri Voisma, saya menjadi semakin optimis justru. Saya yakin bahwa saya akan berbelok ke arah kanan menuju jalan yang optimis, bahwa event ini sepertinya bakal bisa berjalan dengan baik. Karena kami sudah mewacanakan juga narasumber-narasumber yang datang dari berbagai pihak, baik itu dari siswa, alumni, kemudian alumni kan macamnya juga banyak ya. Kalau teman-teman main ke suatu tempat, ada juga, mohon maaf banget ini, orang yang di pinggir jalan pakai seragam olahraga, tulisannya SMK Negeri 5 gitu. Saya kadang miris itu lihatnya. Ya, tapi namanya hidup, bagaimana lagi. Tapi ada juga alumni-alumni lain yang berhasil dalam satu bidang. Nah, macam-macam alumni itu yang akan kita
mengundang selain itu guru-guru dari SMK Negeri 5, terutama yang masih aktif ataupun yang yang sudah pensiun, itu juga sudah kebagian jadwal. Itu sih mungkin spoilernya untuk ke depan. Stay tune saja ya. Sangat keren sekali ya Bapak untuk harapannya ke depannya bagaimana. Saya juga berharap juga acara ini ya yang seperti tadi sudah Bapak sampaikan, tidak seperti kembang api yang indah sesaat. Mungkin saya boleh tahu nggak Bapak untuk host-hostnya nanti atau narasumbernya nanti apakah ada dari anak divisi 6 itu sendiri atau dari mungkin dari Bapak sendiri menjadi host gitu, bisa nggak ya Bapak? Untuk hal tersebut entahlah, karena ini saya pikir adalah suatu hal yang bersifat apa namanya, organik ya. Organik itu hidup gitu saja. Ketika nanti ada orang yang memang pengen mengasah kemampuannya untuk menjadi public speaker yang baik, maka dia akan duduk di tempat itu. Dan untuk saya sendiri, kenapa saya harus duduk di sana? Karena menurut saya lebih baik saya ada di tempat lain untuk merencanakan agenda yang ke depan gitu. Dengan kata lain, sepertinya saya tidak akan menjadi host karena saya lebih baik untuk menempatkan diri, menyiapkan strategi bagaimana ke depannya supaya event atau agenda POV ini bisa berjalan lebih lancar. Karena saya lihat juga meskipun ini at the first time ya, Radit juga berbicara sangat baik itu, dan jangan-jangan Radit juga bisa menjadi host kedua, ketiga, keempat sampai entah keberapa ya. Semoga saja ya Bapak. Dari tadi kita sudah berbincang tentang POV ya Bapak, dan saya mungkin sudah paham jalannya event ini bagaimana. Nah, saya kenal Bapak Riki ini kan dari kelas 10. Nah, kebetulan juga Bapak Riki menjadi guru mapel, mulok sama bahasa Indonesia, benar Bapak? Iya, benar-benar. Nah, itu tantangan terbesar Bapak ketika mengajar itu apa sih Bapak? Males, sama kayak siswa loh. Jangan sangka bahwa menjadi seorang guru itu menjadi orang yang apa ya, istilah kerennya itu manusia paripurna, manusia akhir gitu ya. Sama sebetulnya kami para guru itu juga sama persis seperti kalian. Kadang ada rasa malas, kadang ada rasa lelah, kadang ada rasa bingung gitu. Kalau siswa punya perasaan bingung bahwa aduh, aku pakai PR ini, tapi aku nggak paham, terus aku harus bagaimana ini untuk mengerjakan ujian nanti. Dalam sudut pandang seorang guru, kadang ada juga kebingungan, terutama ketika momen-momen mendesak ya. Biasanya di akhir semester itu materinya sudah selesai, terus aku mau ngajar apa? Kalau nggak tahu mau ngajar apa itu, biasanya kalau saya ya, ini nggak bisa dipukul rata ke semua guru. Saya lebih memilih untuk melafalkan dongeng-dongeng yang digemari oleh siswa. Dongeng apa itu? Dongeng perjalanan hidup. Kalau nggak suka, biasanya itu bisa lompat ke satu hal yang kedua, yaitu dongeng permasalahan hidup. Nah, untuk urusan kedua, ini entah kenapa itu sudah bisa menjadi cerita yang paling ampuh untuk menarik perhatian anak. Tapi ini juga menjadi suatu hal yang dilematis. Saya kadang juga merasa resah gitu. Loh, kalau siswa, meskipun tidak semuanya, dijelaskan mengenai materi pelajaran itu seperti ini secara teoretik, kemudian masuk ke ranah praktisnya seperti ini, itu banyak sekali yang nggak tertarik gitu. Entah karena membosankan cara penyampaian guru saya, atau memang iya karena ketertarikan siswa itu sendiri. Tapi kalau saya menjelaskan tentang permasalahan hidup saya dulu itu ketika tahun 2015 sangat susah hidup itu. Saya harus, itu langsung klik banget itu perhatian mereka, langsung duduk seperti ini, menyimak gitu. Saya nggak tahu itu unsur kepo yang akan tinggi atau memang jiwa kita orang Indonesia kayak gitu ya, suka sangat menggosip. Ya, itu sih tantangan terbesar saya. Tapi tantangan terbesar kedua adalah bagaimana saya bisa seorang guru, saya pikir bisa memberikan jalan tengah yang tepat antara hal yang bersifat teoretik dan juga hal yang bersifat praktikal gitu. Dengan kata lain, jika teorinya seperti ini, maka seperti ini adalah ketika kita menerapkannya di dalam dunia yang real. Terutama untuk SMK ya, sekolah kejuruan itu, mereka sangat dekat dengan hal-hal yang bersifat nyata itu, langsung dunia kerja misalnya.
jika materi-materi itu tidak dikesinambungkan pada hal yang bersifat real, maka ada kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang menguap begitu saja. Agak berbeda memang dengan teman-teman SMA yang mereka punya concern lebih banyak di bidang akademik. Itu tantangan terbesar kalau bagi saya. Oke, nah tadi saya sudah kepoin Bapak tantangan terbesar menjadi seorang guru. Sekarang tantangan terbesar Bapak membimbing OSIS Voisma ini, Bapak. Wah, saya harus jujur atau gimana nih? Dijawab senyamannya Bapak. Senyamannya saja. Ya, Ya. senyamannya. Untuk menanam pohon kita nggak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun, 2 Ya, tahun benar. ya. Maka ketika kita menanam awal dengan segala kondisi dan juga dampak yang kita terima sebagai seorang petani, saya memosisikan diri sebagai seorang petani di sini. Itu adalah hal yang wajar. Tapi tantangan paling utama adalah apakah petani tersebut mau meluangkan banyak waktunya untuk terus-menerus meluangkan tenaga, daya, pikiran, merawat tanaman yang dia rawat. Itu saya analogikan hubungan saya dengan OSIS, dan ini juga terjadi pada hubungan saya dengan anak saya. Bagi saya merawat, menumbuhkan itu adalah permasalahan yang nggak bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun ya. Ya, tantangannya memang ada, terutama karena kita berhadapan dengan banyak sekali pikiran. Kalau guru SD dan guru SD itu punya tantangan karena mereka menghadapi anak yang sangat aktif. Kadang pikirannya itu adalah pikiran milik mereka sendiri yang didominasi oleh aku pengen bermain. Ya, Gitu. benar. Untuk anak yang hampir menyentuh dewasa, remaja ini kan hampir dewasa awal ya. Ya. Itu mereka sudah punya pikirannya sendiri tentang bagaimana cara dunia berjalan umumnya. Nah, pikiran-pikiran itulah yang kadang sukar untuk disatukan. Misalnya nih, Radit dengan teman satu kelasnya itu kan nggak semuanya bisa satu suara Ya, kan. benar. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi, mengakomodasi suara yang berbeda-beda itu supaya bisa tetap jalan dalam satu perahu yang sama tanpa harus menghilangkan seorang penumpang di dalamnya. Itu yang menjadi sangat berat. Sama kayak wali kelas. Sama persis. Ya seperti itu jawaban saya. Mungkin banyak analogi, kalau nggak paham ya maaf ya. Karena Ya. menurut saya yang jauh lebih memudahkan untuk merealisasikan abstraksi pikiran ya dengan cara analogi itu tadi. Sangat challenging ya kalau saya dengar-dengar, karena apa ya, dari saya melihat Bapak itu orangnya seperti kayak ya udah orangnya santai, tetapi setelah kita tadi ngobrol banyak ternyata orangnya Bapak itu benar-benar memikirkan ke depannya itu bagaimana. Sangat keren sekali Bapak. Kemarin pasti kita sudah melalui beberapa event seperti HUT ulang tahun sekolah, lalu kelas meet. Mungkin untuk kedepannya itu ada event-event apa lagi ya Bapak? Event ini mungkin nggak bisa ditebak ya. Tapi kami punya rencana. 1, putra-putri Voisma yang jangan sampai untuk dilewatkan, karena Mas Radit sendiri adalah seorang yang jawara nomor 3 di event putra-putri Voisma tahun kemarin. Tentu saja ada banyak hal yang baik ketika kalian menjadi putra-putri Voisma. Kita bisa melihat bagaimana Mas Radit berbicara dengan sangat keren gitu untuk ukuran seorang siswa. Tapi menurut saya ketika kamu melanjutkan apa yang kamu tekuni sekarang, saya yakin suatu saat nanti kamu bisa menjadi MC yang andal. Itu yang pertama, putra-putri Voisma. Kemudian yang kedua, kami juga merancang adanya semacam sarasehan ya Radit ya. Itu hampir sama seperti POV ini. Hanya saja kalau POV ini kita menggunakan media baru. Kita terbatas ruang dan waktu, sehingga percakapan kita sekarang bisa disimak di tahun-tahun yang akan datang gitu. Tapi sarasehan ini nanti akan dilaksanakan one time gitu, di satu tempat yang kemudian mendatangkan seorang narasumber dan dibuka untuk
warga Voisma. Oke. Itu yang ke nggak tahu ya 2 atau 3, sama saja yang kesekian. Oke. Dan yang berikutnya sebenarnya masih ada program-program yang lain saya bayangkan itu. Dan yang lainnya saya pengen ada semacam kami pengen ada semacam program tempat fiksasi untuk menaruh benda-benda berkualitas seni. Jadi kita memanfaatkan ruang seni galeri. Ya, Radit kalau nggak salah ikut itu ya, ekskul seni rupa murni. Kalau untuk ekskul seni rupa murni saya tidak, tetapi saya mendalami di bidang karawitan sekarang. Oh, karawitan. Iya. Di ekskul seni rupa murni itu dalam 2 tahun kebelakang, saya lupa 2 atau 3 tahun kebelakang, itu seringkali mengadakan pameran lukisan. Nah, kenapa kok pameran ini nggak dibuka sekalian aja untuk warga umum? Sehingga misalnya nih Radit suka menggambar meskipun bukan dari ekstrakurikuler seni rupa murni, Radit juga bisa berkontribusi dan itu nanti bisa digilir sedemikian rupa sehingga setiap jurusan, wabil khususon ya, jurusan kriya itu bisa terekspos karya-karya yang keren. Karena bagi kami hal yang gak kalah pentingnya selain proses itu adalah proses mengkomunikasikan, dan via pameran itu adalah mengkomunikasikan antara ide dalam media benda atau karya seni kepada publik, dan siapa tahu itu bisa terbuka secara umum. Begitu. Saya itu memiliki banyak teman-teman perempuan, lumayan banyak. Saya juga punya terus lalu saya dengar-dengar dari teman-teman saya itu Bapak itu kan famous sekali. Nah, mungkin tanggapan Bapak menurut point of view mereka perempuan yang bilang kalau Bapak tuh berwibawa, lalu kayak Bapak itu cakep, masih muda. Soalnya kayak Bapak itu idam-idaman teman-teman kelas saya ya sepertinya. Mungkin Bapak bisa berpendapat sedikit gitu tentang penilaian mereka. Saya nggak tahu ya itu. Saya seringkali melihat bahwa satu kesalahan itu muncul karena adanya orang lain. Dengan kata lain, misalnya di ruangan ini saya sendirian dan saya melakukan apapun, maka kesalahan itu tidak ada. Paham ya yang saya maksud ya? Ya, paham. Saya mau lari-lari kayak saya mau ketok-ketok dengan sangat keras atau saya mau lompat-lompat, nggak ada yang menyalahkan saya. Tapi ketika saya bertemu dengan orang lain, mulailah ada hal yang barangkali berbeda dengan pendapat mereka, sehingga ketika berbeda itu menjadi sesuatu yang disebut salah itu tadi ya, terutama secara kolektif disepakati oleh masyarakat. Tapi untuk urusan bagaimana sudut pandang orang lain, sepertinya saya nggak bisa memberikan penilaian karena ya saya nggak tahu untuk mendefinisikan diri saya sendiri itu seperti apa. Dan jika itu yang terjadi ya syukur, tapi yang perlu diingat adalah sepertinya itu hanya dari satu sudut pandang ya. Dan saya yakin ada sudut pandang lain yang mungkin membenci saya gitu, dan itu adalah 2 unsur yang harus kita terima gitu, harus legowo. Dulu ketika saya masih cukup muda dan sudah masuk di SMK 5 ini, saya memang orang yang cukup memanfaatkan apa yang saya miliki ya. Dengan kata lain kadang juga agak-agak jadi cowok nakal gitu dulu. Pernah muncul suatu pikiran yang apa istilahnya itu, overconfidence bahwa saya ternyata di mata orang-orang saya seperti ini. Tapi saya menemui satu momen bahwa ada seseorang alumni perempuan dan dia membenci saya. Dulu bahkan ketika dia bercerita, ini saya dapat informasi dari orang lain. Dia menyatakan hal itu secara terang-terangan di depan anak didik saya, dulu wali kelasnya saya, bahwa yang nggak suka itu nggak cuma dia tapi satu kelas gitu. Wah, ternyata ada juga orang yang seperti ini ya. Ya mau bagaimana lagi, ini yang harus kita terima. Ya terima kasih kalau memang ada yang menganggap saya pintar bisa. Tapi kalau enggak ya sudah, mau bagaimana. This is me. Ya. Lebih penting kan itu ya? Ya. Saya dengar juga Bapak itu sebelum menjadi pembina OSIS ini
dulu menjadi koordinator ekstrakurikuler ya. Hmm. Kira-kira Kira-kira kenapa? kira-kira tantangan terberat dari koordinator ekstrakurikuler tiba-tiba menjadi pembina OSIS. Oh iya, transisi gitu. Iya, transisi. Kalau kira-kira jalannya lambat tuh nanti jadinya kura-kura. Kalau baca Karl Marx jadinya kiri-kiri. Guyonnya bapak-bapak lagi. Tantangan terbesar ya. Apa ya? Sejujurnya saya susah itu menjawabnya. Sejujurnya menurut saya, karena saya dulu di tahun 2021 kalau nggak 2020 ya, saya pernah menjadi pembina OSIS itu. Hanya saja yang membedakan pada masa itu sedang ada suatu masa ketika dunia sangat sepi. Akibatnya saya membina itu seringkali hanya secara virtual gitu. Pertemuan kami juga sangat terbatas. Di tahun-tahun tersebut kami juga nggak bisa mengeksplor hal-hal yang kami inginkan dengan leluasa. Ya, tapi itu menjadi suatu hal yang bisa menjadi bekal bahwa ketika saya dipasrahkan untuk menjadi pembina OSIS lebih kurang seperti itu. Hanya saja tantangan yang paling berat ya memang di lapangan itu susah kita tebak. Rencananya seperti ini, ternyata ketika turun di lapangan lah kok ini kayak gini gitu. Itu aspek-aspek X yang harus disikapi secara cermat dan tepat. Kalau nggak cermat dan nggak tepat, itu sangat bahaya. Nah, transisi itulah yang menurut saya perlu untuk pembiasaan. Karena kalau pas jadi koordinator ekstrakurikuler, kita jarang turun ke lapangan. Paling ada lomba, sekali timpul ada kesempatan tuh lihat gitu. Kalau enggak, ya mau gimana nggak bisa. Tapi kalau pas ada event OSIS, mau nggak mau kan kita harus terlibat sebagai pembina. Iya. Itu yang jadi tantangan. Ditambah saya merasa kurang, ya ini maaf banget kalau untuk teman-teman OSIS yang denger ya. Kadang saya merasa krisis kepercayaan itu. Krisis percaya bahwa teman-teman bisa melakukan itu sendiri gitu. Jadi kadang saya harus mengawal acara itu mulai awal sampai akhir, persiapan sampai malam. Tapi mulai di event POV ini saya mencoba untuk bersikap lebih dewasa lagi dengan cara jangan arek-arek melakukan sih, baru nanti ketika sudah mau berjalan, katakanlah ketika bola itu mau bergulir, mau dilemparkan gini, baru kita evaluasi. Ya ternyata jalannya bagus juga. Dan ternyata krisis kepercayaan yang saya rasa tadi itu hanya semata-mata ketidaktahuan saya atau memandang rendahnya saya kepada teman-teman OSIS saja sih. Oke, seperti itu. Seperti yang sudah saya ketahui kan Bapak ya masih muda. Kira-kira Bapak sudah memiliki sombon atau bagaimana Bapak? Memiliki apa? Memiliki sombon. Ya, saya kan sudah menikah. Oh, sudah menikah. Saya juga sudah punya anak kan. Oh, mohon maaf ya Bapak. Saya kurang tahu sama sekali semua. Iya. Baru tahu barusan ini baru Bapak kasih tahu. Oke. Ya, anak saya usia 10 bulan dan ini mungkin saya pengen itu ya sekedar curhat ya. Dulu ketika saya masih belum punya seorang anak, saya menganggap omongan-omongan orang tua itu sebagai omongan yang menyebalkan. Mungkin Radit atau siswa lain itu merasa hal yang sama itu. Apa sih iya ya aku gede lah di kandang negara. Iya aku ngerti. Itu soal kata yang pengen saya keluarkan gitu. Tapi ketika saya kehilangan seorang ibu, kemudian saya memiliki seorang anak, ternyata memang wejangan yang dulu disampaikan itu baru berkhasiatnya itu saat ini. Jadi ketika Radit katakanlah ditutur atau diomongi sesuatu untuk sekarang ya, mungkin Radit merasa bahwa iya apa sih kayak gitu. Tapi efek dari omongan itu bakal baru dirasakan beberapa bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun, atau bahkan ketika sudah dewasa. Seperti itu ya. Tadi kita udah berbincang-bincang sangat banyak sekali sama Bapak Riki, dan kita sudah belajar dari pengalamannya Bapak Riki juga. Untuk opening, ya nggak sih Bapak? Ini opening POV ya, first time. Seperti itu tadi guys. Jadi untuk episode-episode selanjutnya bisa ditungguin update-nya bagaimana. Dan sampai jumpa di POV episode 2. Terima kasih. Selamat tinggal Sobat Vesma.